Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Sore ini kita baca di kompas.com pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyhari. Dia menyebutkan jika Jokowi ingin mengajukan cuti untuk berkampanye, maka dia harus mengajukan kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah dirinya sendiri. Di luar itu, kita juga sudah mendengar sikap Jokowi terakhir ya dalam posisinya untuk memihak kepada salah satu paslon yang dalam bahasa masyarakat umum ini sering diistilahkan sebagai sen kiri tapi beloknya ke kanan gitu ya. Karena berkali-kali dinyatakan bahwa pemerintah harus netral, pemerintah harus ada di semua kelompok dalam pemilu ini dan seterusnya, akan tetapi pada kenyataannya itu tidak dipenuhi ya oleh Presiden. Nah, saya mau ke Bang Uceng dulu nih. Ini bagaimana ya? Kalau kemudian Presiden sudah menyatakan boleh kampanye, boleh memihak, sebenarnya level demokrasi kita itu sudah ada di mana sekarang? Dengan statement itu. Setidaknya dalam kerangka ya ketatanegaraan kita yang dibangun dengan pilar demokrasi yang selama ini sudah kita sepakati. Oke. Bang Rey, aneh duluan ya. Saya jelaskan beberapa hal barangkali. Saya mau jelaskan tentu saja adalah konteks hukumnya. Memahami pasal dalam Undang-Undang Pemilu. Kalau kita lihat Undang-Undang Pemilu itu sebenarnya ada banyak pasal di dalamnya. Mulai dari pasal 280, 281, 282, 283. Itu ada di bab larangan. Jadi 280 itu kira-kira mengatakan ada serangkaian pejabat yang tidak boleh berkampanye. Nah, berarti orang menafsirkan di luar itu boleh berkampanye. Itu kemudian diatur di 281 bahwa termasuk sebenarnya Presiden boleh berkampanye sepanjang. Kemudian ada parameternya, yaitu dia mengajukan cuti dan dia tidak boleh melakukan tindakan tertentu. Nah, yang ke 282 itu menarik karena 282 itu kemudian mengatakan presiden atau pejabat negara siapapun pejabat yang berkaitan dengan itu dilarang untuk mengeluarkan keputusan atau membuat tindakan yang berakibat pada salah seorang diuntungkan dan salah seorang dirugikan. Oke. Lalu 283 memberikan penjelasan lanjutan lagi ya untuk mengatakan bahwa ada serangkaian batasan sebenarnya yang terkena pada Presiden. Nah, jadi kalau kita memahami 280, 281, 282 dan 283 itu ada kayak berseberangan tuh antara kebolehan berkampanye sama dilarang menguntungkan. Ya kan, jadi orang bisa berdebat nih, oh gimana caranya nggak boleh berkampanye, tapi kampanye itu pasti menguntungkan, padahal dilarang. Kata membuat keputusan atau tindakan, ya kampanye tentu bukan keputusan, tapi kampanye itu adalah tindakan. Sama dengan kalau presiden mau membolehkan dirinya sendiri untuk berkampanye, menaikkan izin cutinya sendiri, nah apakah itu bisa dianggap sebagai membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak yang lain? Kan gitu-gitu kan? Ada perdebatan di situ. Nah, ada lagi satu pasal sebenarnya 299. 299 itu logikanya sebenarnya sampai sekarang perdebatan orang adalah apakah sebenarnya hak yang dimaksudkan bahwa presiden berhak untuk melakukan kampanye itu ditujukan kepada presiden yang incumbent ataukah presiden yang memang sudah tidak bisa terpilih lagi. Nah, tergantung nih kita memaknai. Kalau kita memaknai 299 itu untuk incumbent, karena itu pasalnya memang kelihatannya untuk incumbent, berarti
kalau diterjemahkan ke 280, 281, 282, 283, jangan-jangan itu juga maksudnya hanya untuk incumbent. Jadi nggak boleh kalau dia kampanye. Kenapa? Dia dikasih kemungkinan untuk menguntungkan atau boleh berkampanye hanya ketika dia mau jual dirinya sendiri, ya kan? Tetapi kalau dia ketika dia incumbent, kalau dia udah nggak terpilih lagi, jangan-jangan nggak bisa. Nah, itu yang saya bilang tadi, konstruksi undang-undang pemilu sendiri masih dibutuhkan exercise untuk mengatakan apakah presiden memang boleh atau sebenarnya itu pembatasan presiden hanya di masa kampanye, atau sekalian mengatakan presiden seharusnya nggak bisa. Karena apapun tindakan atau keputusan yang dia keluarkan, itu berpotensi untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bilang normatif, tentu normanya nggak bisa kita sandarkan sekedar pada undang-undang pemilu. Kenapa begitu? Karena presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan itu juga terkena berbagai undang-undang lainnya. Saya mau contoh dua undang-undang saja. Undang-undang um, 30 2014 dan Undang-Undang 2899. Yang intinya mengatakan bahwa presiden itu tidak boleh, ya kan, melakukan tindakan yang konflik kepentingan. Tidak boleh melakukan sesuatu hal yang berpotensi menguntungkan keluarganya di 2899 anti KKN itu. Jadi kalau dibaca undang-undang pemilunya saja itu belum clear, boleh. Baca undang-undang lainnya itu lebih nggak boleh sebenarnya. Larangannya bisa menjadi kuat. Termasuk sebenarnya sumpah presiden yang mengatakan dia harus adil. Nah, ada satu yang ketiga, saya mau bilang, Mas Adnan, Bang Rey, yang membuat ini posisi menjadi tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Karena Pak Jokowi ini memang tidak incumbent, tapi pada saat yang sama yang dia gadang-gadang itu adalah anaknya. Nah, itu kan kejadian pertama dalam konteks kita. Ya kan? Kalau Obama dianggap berkampanye untuk Hillary, itu karena sesama Demokrat. Yang kedua adalah dia berkampanye bukan untuk keluarganya. Ini kan menjadi menarik nih. Kasus pertama di mana orang berkampanye untuk anaknya sendiri. Ya kan? Dan itu yang membuat saya bilang, secara perundang-undangan, secara etis, nggak bisa kita kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin. Karena secara undang-undangnya pun bisa perdebatan, dia membangkitkan yang namanya konflik kepentingan, dia membangkitkan yang namanya um, komplikasi administrasi, karena dia akan menaikkan surat cutinya sendiri, ya kan? Dia membangkitkan yang namanya kemungkinan KKN dan lain-lain sebagainya. Jadi di level ini saya bilang, kalaupun Anda pandang secara normatif, agak sulit sebenarnya kita menerima logika, termasuk logika yang dibangun oleh siapa tuh, Prof. Yusril misalnya, yang kemudian hanya memperhatikan di 281 dan 299. Padahal itu menurut saya tidak wise karena tidak dibaca utuh secara keseluruhan 280, 281, 282, 283, dan 299. Termasuk tidak dibaca utuh dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Plus pada saat yang sama selain secara hukum, secara etis nggak mungkin bisa dikatakan etis. Kita bayangkan saja Bang Rey dan Mas Adnan ya. Kita bayangkan mungkinkah presiden pagi harinya dia bagi-bagi atau hari kemarin hari Jumat misalnya dia bagi-bagi sembako atas dasar mengatakan bahwa dia presiden, dia bagi-bagi sembako, kemudian membagi bansos. Besoknya karena dia cuti, dia kampanye untuk anaknya di tempat yang sama. Gimana logikanya? Bagaimana mungkin kita bisa menerima kondisi begitu? Jadi hari Jumat misalnya, karena itu hari kerja, dia kemudian bagi-bagi atas dasar nama presiden,
besoknya dia kampanye untuk mengatakan pilihlah anak saya. Nah, menurut saya itu tidak mungkin bisa diterima secara logika demokrasi dan akal sehat untuk membenarkan itu. Makanya saya cenderung mengatakan, uh, Mas Adnan dan Bang Ray, saya kira Pak Jokowi harusnya berkaca dan mengingat pidato dia di tanggal 1 November 2023. Ketika itu versi yang paling benar sebenarnya untuk memaknai 280, 281, 282, 283, dan 299. Versi benarnya sebenarnya itu. Ketika dia mengatakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, termasuk TNI Polri, tidak boleh memihak. Harus netral. Nah, itu yang benar. Karena itu yang berkaitan dengan cara membaca 280, 281, 282, 283, plus pada saat yang sama ada komplikasi dari posisi anaknya yang nyalon. Jadi secara hukum, secara etis tidak mungkin. Nah, apa yang terjadi kemarin, saya kira banyak lah ya bisa bisa dicari pembenar bahwa itu dia ucapkan hanya sekedar karena konferensi pers, apa ditanya doorstop gitu, tiba-tiba ditanya, banyaklah pembenar, tapi tidak mungkin sebenarnya kita bisa membiarkan seorang presiden yang disematkan di dadanya, dia harus berlaku adil, dia tidak boleh menguntungkan keluarganya, dia tidak boleh mengalami konflik kepentingan, dia tidak boleh untuk melakukan tindakan yang tidak berimbang, termasuk tidak boleh menguntungkan salah satu paslon, tapi kemudian dia mau berkampanye untuk itu, yang otomatis sebenarnya pasti menguntungkan. Nah, memang saya kira pernyataan kemarin itu adalah wajah asli dari Jokowi kalau ditarik kejadian sekitar berapa tahun belakangan, 1 tahun belakangan lah. Jadi apa yang dia ucapkan kemarin itu sebenarnya hanya semacam penanda ya bahwa memang dia sudah melakukannya sekian lama, termasuk ketika menggadang-gadangkan anaknya untuk dibawa melalui proses yang sangat tidak bermutu di Mahkamah Konstitusi, kan? Termasuk ketika dia harus menjilat ludah sendiri berkali-kali, um, apa mengatakan misalnya ketika dia menyerang Prabowo soal kepemilikan tanah, tapi begitu di orang lain yang serang, dia kemudian melindungi dengan mengatakan bahwa itu bagian dari kerahasiaan dan lain-lain sebagainya. Saya kira, nah, wajah normatif harusnya adalah tanggal 1 November, tapi wajah asli Jokowi menurut saya adalah apa yang diucapkan kemarin. Jadi tidak ada yang aneh. Nah, artinya begitulah demokrasi dipandang oleh Pak Jokowi. Dia tidak melihat demokrasi itu bahwa harus dipelihara yang namanya konflik kepentingan. Dia tidak melihat demokrasi bahwa ada namanya rule of law. Dia tidak menjelaskan bahwa demokrasi itu harusnya ada kesetaraan. Demokrasi itu unsurnya adalah keadilan. Demokrasi itu adalah unsurnya menjaga, ya kan, menjaga supaya semua mendapatkan posisi yang sama dan seimbang. Nah, saya kira itulah. Terakhir, Bang Rey dengan Mas Adnan, saya kira um, apapun kejadian kemarin, artinya membangkitkan ke kewajiban buat kita semua untuk namanya menaikkan eh, apa ya early warning system pengawasan. Plus pada saat yang sama ini ada kewajiban untuk colak-colek pengawas pemilu nih, ya kan? Karena yang saya khawatirkan penyelenggara pemilunya tidak berimbang, lalu kemudian pengawasnya, saya nggak tahu istilahnya Bang Rey apa tuh untuk kemarin, mati suri apa nggak mau ngapa-ngapain gitu, kayak kayak bisu tuli dan mati rasa. Nah, ini bahaya menurut saya. Dengan seketika nanti proses demokrasi kita yang memang sudah bermasalah dari awal itu kemudian akan dilanjutkan masalahnya dengan cawe-cawe, termasuk dengan apa dengan ketidakberimbangan seorang kepala negara yang ujungnya ya akan mudah diikuti, bawahannya mudah diikuti, karena nggak sederhana bagaimana dia berlaku adil soal izin berizin para menteri, ya kan, termasuk bagaimana
secara administratif dia akan mengizinkan diri sendiri.